Halo semua, pada seri saham request ini merupakan video ulasan atas saham-saham pilihan yang di-mention oleh teman-teman semua pada kolom komentar. Namun maaf sebelumnya, saya mungkin tidak bisa mengulas semua saham-saham tersebut ya. Saya mencoba untuk memilih sekiranya saham-saham yang menurut saya penting untuk saya informasikan. Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa saat ini saya sedang tidak memberikan rekomendasi saham apapun, karena ini merupakan murni pandangan ataupun view singkat saya dari sisi analisa teknikal terhadap request saham yang disebutkan, sehingga diharapkan bagi teman-teman yang sudah memiliki saham-saham tersebut akan dapat memperoleh guidance yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Oke, baik, sebelum sampai ke ulasan sahamnya, saya ingin sedikit memberikan pandangan terhadap indeks kita ya Bapak Ibu ya. Ya, saat ini IHSG pada penutupan Jumat kemarin ditutup di level 5082 ya. Dan dari sini dapat terlihat bahwa memang IHSG kita ini sedang mengalami konsolidasi atau berjuang untuk bertahan di atas area support kotak birunya Bapak Ibu ya. Ini juga diikuti juga dengan resistance line-nya, resistance line minornya ya. Jadi memang ini benar-benar merupakan ambang batas nih bagi IHSG kita Bapak Ibu ya. Kita harapkan bersama tidak ada kejadian makroekonomi ataupun hal-hal eksternal yang sangat negatif ya, sehingga tetap membuka peluang rebound bagi IHSG di minggu depan ya, mampu bertahan di area support kotak birunya ini dan juga resistance line-nya, sehingga kalau dia mampu bertahan, menurut saya kali ini harusnya IHSG akan bergerak lebih nyata Bapak Ibu ya, bergerak lebih nyata ke arah atas ya. Jadi kalau memang minggu depan ini positif, seharusnya IHSG kita mengalami rebound, dan kali ini akan benar-benar reboundnya harusnya lebih kuat ya, karena dia benar-benar mampu keluar dari area konsolidasinya nih Bapak Ibu ya. Ini sudah benar-benar di ujung konsolidasi, seharusnya seperti itu ya. Dengan target kenaikannya tentu ini di area gap yang sempat dibuat sebelumnya ya, yaitu di level 5400-an. Ya, kita harapkan bersama hal ini menjadi terrealisasi Bapak Ibu ya, dapat bertahan. Oke, kita langsung saja masuk ke ulasan saham pertamanya, yaitu Dimas. Nah, saham Dimas. Oke, saham Dimas ini teknikalnya baik Bapak Ibu ya. Baik, di mana sebelumnya Dimas sudah berhasil keluar nih Bapak Ibu ya dari area resistance di sini. Saya coba gambarkan. Ya, Dimas berhasil keluar di sini ya. Dimas berhasil keluar di sini, sempat mengalami sedikit pullback ya, dan berhasil bertahan, akhirnya naik lagi seperti itu ya. Nah, saat ini Dimas kembali mengalami profit taking minor ya di garis EMA 200-nya seperti itu ya. Nah, kalau ini mampu bertahan Bapak Ibu ya, jadi kalau mampu bertahan ini menarik ya, kalau mampu bertahan karena ini sudah berada di atas garis EMA 200-nya. Kalau mampu bertahan, maka saya punya view yang sangat positif terhadap Dimas Bapak Ibu ya, yaitu dia akan bergerak rally dengan kekuatan yang cukup baik seperti itu ya. Dari sisi saya masih sendiri, kita bisa melihat di sini bahwa memang dia sedang up ya, artinya momentumnya itu masih positif ya. Nah, sekiranya sampai mana? Kalau dari view technical ini kita bisa ambil dulu target pendek di sini Bapak Ibu ya, di area di sini ada sedikit area gap di sini, bisa dijadikan sebagai target price ya, sekaligus juga sebagai resisten. Jadi kalau memang ini mengalami konsolidasi ya, saya melihat ini potensi untuk dilewati konsolidasinya sekali lagi ya, ada sedikit spike lagi di Dimas ya, potensi untuk next ini Bapak Ibu ke level 248 250 seperti itu ya. Ini menjadi target price jangka pendek bagi Dimas. Jadi kesimpulannya adalah Dimas ini tone-nya positif ya. Jadi bagi yang sudah entry silahkan hold saja. Bagi yang ingin entry saya belum menyarankan ya, karena saya tidak melihat adanya ruang entry yang nyaman dari sisi perspektif teknikal saya. Oke. Baik, untuk saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Adaro. Nah, kalau Adaro ini secara jangka pendek ya, ini tone-nya memang kurang baik ya. Kalau kita lihat di sini ya, MACD mengalami dead cross. Jadi secara jangka pendek kurang bagus. Namun di sini terlihat memang Adaro sedang menguji dua support garis EMA-nya ya, yaitu EMA 100 dan juga EMA 50 ya. Kalau ini mampu bertahan, maka seharusnya Adaro bisa kembali naik Bapak Ibu ya. Saya juga coba memberikan sebuah gambaran support lain, yaitu dengan menggunakan support daripada trendline ya. Nah, jika tidak mampu bertahan nih ya, jika tidak mampu bertahan, maka Adaro masih berpotensi untuk turun menuju ke area support resistance trendline-nya.
Kalau bicara tone jangka pendek memang ini kurang baik ya, sehingga potensi untuk ditembus ini garis EMA-nya lebih besar ya. Kita harapkan bersama bahwa dia ada turun ke support resisten lainnya ini dengan volume yang menurun, sehingga harapannya dia dapat kembali rebound. Kalau melihat karakternya sih memang ini akan potensi rebound, jadi dia naik, turun, naik, turun, naik. Jadi kalau dia menyentuh area support resistennya, kemungkinan besar dia akan mengalami rebound kembali ya. Jadi kalau support ini saya lihat sekitar 1050-an Bapak Ibu ya. Ini kalau dia berhasil menyentuh ini, kemungkinan besar dia akan mengalami rebound lagi ya. Melihat dari sisi karakteristiknya ya. Jadi kita kalau bagi yang ingin entry maka saya tidak menyarankan. Namun bagi yang sudah investasi, seperti juga saya pegang saham ini, investasi saya akan melakukan cicil beli lagi Bapak Ibu ya. Cicil beli lagi di level 1050-an seperti itu. Ya, itu akan menjadi area cicil beli yang baik karena saya sudah siap dengan risikonya. Jadi perhatikan juga Bapak Ibu ya, ini hanya berupa analisa teknikal saja. Ya, dengan membaca karakteristik memang peluang ada ketika menyentuh support trend lainnya untuk rebound itu cukup terbuka ya. Namun bukan berarti akan pasti benar. Jadi kalau misalkan salah maka harus siap dengan dana average berikutnya kalau memang tujuan kita investasi. Tapi kalau tujuan kita trading ya nggak perlu. Ya, tetap perhatikan saja stop lossnya seperti apa. Dan saat ini saya tidak rekom buy untuk Adaro. Oke, baik berikutnya kita masuk ke saham yang lain yaitu saham Cepin. Ya, saham Cepin ya Bapak Ibu ya, saham Cepin. Secara MACD sendiri ya juga ini sedang negatif ya tonnya ya. Jadi dari sisi jangka pendek ini sedang negatif dari sisi MACD. Namun kalau kita tarik dari sisi price action-nya, ini saya melihat ada sebuah ya ini ada sebuah support yang tertembus ya oleh Cepin ya. Secara price action ini sebenarnya kurang begitu baik ya karena memang ini supportnya sudah tertembus. Bukan hanya support trend line tapi juga support candle ya berhasil ditembus oleh Cepin. Sehingga syarat utama adalah Cepin tidak boleh turun lebih rendah daripada level 5.900 Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia turun ke level 5.900 lebih rendah, maka Cepin akan menguji area ini Bapak Ibu. Ya, Cepin akan menguji area ini. Ya, di sebelah sini Bapak Ibu ya. Jadi area supportnya sekitar 5.600. Ya, Cepin akan menguji area tersebut. Ya, diharapkan sih seharusnya area ini bisa mampu menahan pergerakan Cepin ya. Tapi kita belum tahu lebih lanjut, tapi potensinya sih sepertinya ke sana. Ya, jadi kalau lihat dari tonnya memang masih negatif secara jangka pendek, jadi ada kemungkinan memang Cepin lebih besar peluangnya menuju ke area support ini Bapak Ibu ya, ke level 5.600-an. Ya, sehingga jelas tidak rekom buy untuk yang sudah entry. Kalau yang sudah entry untuk trade, maka saya sarankan untuk taruh stop loss di level 5.900. Kalau memang kena, maka harus jual. Ya, jangan ditahan. Karena ini secara jangka pendek memang tonnya negatif. Oke, baik langsung saja kita masuk lagi ke yang berikutnya yaitu Wood. Nah, oke, saham Wood juga agak disayangkan Bapak Ibu ya. Saham Wood ini sempat mengalami konsolidasi ya di area gapnya ini Bapak Ibu perhatikan. Ya, di area gapnya ada konsolidasi di situ ya. Sebelumnya sangat bagus ya, dia berhasil keluar dari area konsolidasinya, naik ya dan mampu bertahan. Namun sayang di posisi terakhir ini dia mengalami breakdown kembali area supportnya tersebut ya, sehingga area support ini masih menjadi resist menurut saya. Ini belum valid nih perubahannya ya, jadi masih menjadi area resist bagi Wood, sehingga ya secara teknikal jelas sih Wood harus mampu bertahan ya. Wood harus mampu bertahan di atas area resist kotak birunya ini Bapak Ibu ya. Coba kalau misalnya kita tarik dari trend line ya. Ya, kalau kita tarik trend line ya, ini ada sedikit peluang ya. Kalau memang ini terrealisasi, maka Wood harusnya bisa berpotensi untuk rebound ya. Namun kalau melihat daripada volume yang terjadi dan penurunan terjadi pada hari Jumat ini, ya ada kemungkinan juga Wood mengalami downside ya. Karena sisi garis MACD-nya saya melihat juga ini sudah dead cross ya. Jadi ini benar-benar sinyalnya belum terlalu jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari sisi indikator dan juga support ini ada peluang untuk mengalami lanjut turun ya. Namun kita harapkan bersama terlebih dahulu bahwa ini tidak terjadi. Namun saya bisa jangan jelas sih mengatakan bahwa bagi teman-teman yang ingin entry maka sebaiknya jangan dulu ya. Bagi teman-teman yang sudah entry, sudah pegang saham ini untuk tujuan trade, maka jika akhirnya besok Wood turun di bawah level 380 maka sebaiknya keluar
ya. Karena berarti dia mengkonfirm sinyal daripada indikator tersebut ya. Jadi ini mengkonfirm bahwa tone-nya semakin negatif. Jadi ini benar-benar area pengujian nih. Ya ini sempat rebound kemarin di Jumat ditutup di support trendline tapi ini belum kuat. Ya karena volume turunnya lebih kuat, tone-nya masih lebih negatif secara jangka pendeknya. Jadi kalau sampai dia turun di bawah 380 maka sebaiknya segera out Bapak Ibu ya. Karena akan kemungkinan besar Wood akan turun lebih lanjut nih ya. Saya melihat daerah sini ini akan menjadi daerah konsolidasi selanjutnya bagi Wood ya. Ya, ini level lumayan jauh juga sih di level 340-an 50-an seperti itu ya. Jadi ya kalau memang Bapak Ibu tujuan netted ya sebaiknya out aja gitu. Karena jangan dipertahankan karena kalau dipertahankan ya menurut saya kerugiannya akan makin besar seperti itu ya. Oke. Baik, berikutnya adalah saham CSRA. Saham sektor CPO ya. Oke, CSRA ya ini dia terkonfirmasi mengikuti rilis saham-saham CPO. Terus jika saya masih ada sendiri, oke, good ya, tone-nya positif ya. Saya tidak tahu fundamentalnya Bapak Ibu ya karena saya tidak cover saham ini. Namun dari sisi teknikal ini masih punya peluang ya, masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Saya bisa katakan seperti itu ya. Karena saat ini CSRA masih bertahan nih, nah masih konsolidasi nih, masih mencoba untuk keluar dari area resistnya ya. Jadi pertama dia spike kencang, kemudian berusaha keluar namun belum mampu. Nah, ya, namun melihat dari pola konsolidasi minornya ini dengan volume yang menurun, ini jelas polanya ini tone-nya lebih ke arah naik Bapak Ibu ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang memang sudah entry saham CSRA terutama di level 250-an, maka boleh hold dengan memasang stop loss di level 284 ya. Ya, tone-nya masih positif untuk CSRA ya. Masih cukup positif di CSRA dengan melihat proses konsolidasi minor terjadi sehingga ini peluang untuk naiknya lebih tinggi ya. Jadi masih bisa hold bagi yang sudah punya 250-an. Akan kemana sih arahnya ya? Karena mana arahnya? Oke, untuk yang ini Bapak Ibu ya, untuk yang ini kita bisa menggunakan sedikit bantuan tools Fibonacci ini. Nah, kalau yang benar-benar gini saya biasa pakai Fibonacci ya. Nah, seperti itu, simpel saja. Ke arah mana? Nah, target terdekatnya di sini Bapak Ibu, ya di level 410-an. Ya, ini bisa menjadi patokan bagi Bapak Ibu semua. Kalau ada chart yang wilayah atas itu kosong, maka kita bisa menggunakan Fibonacci sebagai untuk mencari resistansinya. Ya, ini bisa saya pakai. Oke. Jadi kesimpulannya tone-nya CSRA masih positif, sehingga boleh hold bagi teman-teman yang sudah punya 250-an. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya sekali lagi di level 284. Tapi bagi yang ingin entry, saya belum rekom ya, karena saya belum melihat titik entry yang nyaman. Ya, sekali lagi saya belum melihat titik entry yang nyaman, jadi jangan dulu. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke Antam. Ya, Antam technically ya, ini technically-nya oke ya, Bapak Ibu ya. Technically-nya oke dan terakhir ini memang katanya Antam masih nih mencoba ya untuk bertahan di atas resist kotak birunya ini Bapak Ibu ya. Ya, saat ini kalau diperhatikan ya banyak sekali saham-saham yang modalnya triangle seperti ini Bapak Ibu. Ya, polanya ascending triangle seperti ini. Jadi sebenarnya moodnya itu cukup baik sih. Ya, seharusnya saham-saham ini akan terdorong dengan kenaikan ISG kita ya. Sehingga memang sangat kita harapkan sekali sih ISG kita di minggu depan tuh bisa positif. Karena kalau positif itu rata-rata saham akan mulai terdorong ke atas ya. Itu view saya. Ya melihat daripada pola ISG dan juga melihat daripada pola-pola banyak saham-saham yang mengalami namanya ascending triangle. Ini menarik sih ya diperhatikan. Dari sisi MACD sendiri ini bergerak naik ya, tapi tipis ya. Oke, dia masih mengalami konsolidasi wajar ya. Terkonfirmasi sinyal indikator pada candle karena saat ini memang dia mengalami pullback kembali menguji area resist ini menjadi support ya. Kalau melihat daripada pergerakan harganya di hari Jumat lalu Bapak Ibu ya, agak sedikit kurang baik ya secara jangka pendeknya bagi Antam. Artinya ada kemungkinan bahwa area ini masih akan tertembus turun karena volumenya lebih tinggi meningkatnya terlihat sini ya. Nah, cuman untuk turun lebih lanjut saya belum melihat ada peluang itu. Jadi kalau mau dia peluang turun ya paling mentok-mentoknya di sini Bapak Ibu dia akan menguji area support trendnya ya di level 650-an. Ini harusnya menjadi area penentuan nih bagi Antam ya sejauh ini. Jadi saya bisa melihat di minggu depan mungkin Antam masih akan mengalami penurunan di level 650-an ya. Namun jika apa yang saya analisa ini tidak sesuai, maka jelas Antam
akan melanjutkan kenaikannya Bapak Ibu ya. Jadi punya peluang untuk naik lebih lanjut. Ya, jadi pilihan pertama adalah Antam akan mengalami penurunan lebih lanjut karena peningkatan volume yang terjadi membuat tone-nya lebih negatif ya. Untuk dia mengkonfirm lagi pengujian support trend-nya sekali lagi gitu ya. Namun jika ternyata tidak berjalan seperti itu, maka peluang Antam untuk naik ini terbuka, sangat terbuka ya. Bagi yang entry bagaimana? Ya, sekali lagi saya tidak memberikan saran yang baik untuk entry ya. Karena kalau modal-modal saham seperti ini, kita tidak bisa entry di saat-saat seperti ini Bapak Ibu ya. Kita harus firmkan dulu dia sinyalnya seperti apa. Dan memang di sini saya melihat dia lebih potensi ke bawah gitu ya. Jadi ya saya tidak menyarankan itu. Kalau bicara kemana ya, akan kemana ya? Ya kurang lebih mungkin akan ke sini nih. Antam. Kalau memang kata dia positif, lainnya terjadi lagi, sinyal positifnya, maka Antam akan ke sini. Kurang lebih akan ke level 750 sebagai resisten berikutnya ya. Namun seperti hal ini belum akan terjadi. Sekali lagi ya, dari sisi view teknikal Antam, namun tidak menutup kemungkinan kalau market kita sangat positif euforianya ya, semua saham yang turun akan kembali naik Bapak Ibu ya. Itu biasanya terjadi seperti itu. Oke. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke saham HMSP. Ya, HMSP ya sayang sih memang secara jangka pendeknya ini sedang mengalami tone yang cukup negatif Bapak Ibu ya. Kalau kita ikuti ini HMSP memang laporan Q2-nya. Nah, Q2-nya drop yang membuat pelaku pasar ini sebagian melakukan profit taking pada HMSP sehingga jelas ini arahnya turun ya. Ini arahnya lebih besar untuk turun sih Bapak Ibu ya, menuju ke area support 1630-an. Ya. Bagi yang ingin spekulatif bisa mengambil peluang buy on rebound ya, saya katakan ya. Namun sekali lagi perhatikan stop loss Bapak Ibu ya, bisa taruh stop lossnya di level 1600 ya sebagai stop loss ya. Jadi kalau mau coba-coba ambil buy on rebound, ini spekulatif buy sifatnya, bisa coba nih beli di level sekitar 1630 ya. Jadi tipis sekali nih stop lossnya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat harapannya ya ada harapan bagi MSP untuk mengalami rebound ya. Kalau dia menyentuh area supportnya ini. Seperti itu. Jadi tapi ini sekali lagi sifatnya spekulatif buy. Jadi harap perhatikan risk profile dari Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau untuk yang sudah punya saya tidak tahu ya harganya berapa ya, tapi kalau lihat polanya ya, pola besarannya HMSP sih akan besar mengalami sideways ya, tentang seperti ini. Nah, kalau mengalami sideways ya ini kalau Bapak Ibu ambil di sini, dia kemungkinan besar akan naik ke sini nih, akan rebound ke atas ya, turun lagi ke bawah, rebound ke atas, turun lagi ke bawah, rebound ke atas. Jadi sampai saat ini saya masih melihat bahwa ini polanya masih akan sideways menyamping ya, dan mungkin tidak akan cepat nih untuk keluar seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk melakukan swing trading ini masih ada pilihan yang menarik sih ya di saham-saham MSP ini. Seperti itu. Tapi harus agak sabar ya. Jadi kalau mengalami rebound pun nggak akan bisa langsung sih menurut saya, butuh waktu. Oke. Baik. Berikutnya masuk ke saham Tekim. Ya, Tekim ya secara overall Tekim ini ya edit cross ya, tonnya juga negatif secara jangka pendek. Sekarang ini Tekim sedang menguji sebuah area support minor Bapak Ibu ya di sini. Nah, jadi Tekim tidak boleh turun lebih rendah daripada 6.700. Kalau Tekim turun lebih rendah daripada 6.700, saya melihat Tekim akan menguji sini Bapak Ibu. Ya, akan menguji sini. Ya. Oke, sekarang bagaimana sih kira-kira potensinya ya? Potensinya ya ini akan teruji sih Bapak Ibu ya. Akan teruji sebagai Tekim ke level 6.700. Di situ kita lihat lagi lebih lanjut ya. Jika tidak mampu bertahan, maka dia jelas akan turun lebih lanjut sini. Ya, ke level super berikutnya di level sekitar 5.700 sampai 5.800 ya. Untuk lebih lanjut saya belum melihat lagi. Jadi maksudnya kalaupun dia Tekim harus turun sampai level ini 5.800, 5.700, 5.800 ini belum ada tone yang sangat negatif sih untuk Tekim Bapak Ibu ya. Seharusnya ini masih ada peluang bagi Tekim untuk naik. Namun bagi yang ingin trading saya sangat tidak menyarankan untuk entry karena memang arah daripada teknikalnya itu sedang ke bawah. Jadi sangat besar sih kemungkinan besar ini 6.700 ini akan terlewati ya. Ini cukup besar peluangnya ya kalau melihat sisi teknikal. Jadi avoid dulu. Kalaupun mau coba spekulatif buy, tunggu di sini Bapak Ibu. Tunggu di level 5.700, 5.500, 800 ini bisa dibeli ya.
dengan melihat nanti volumenya seperti apa. Kalau mengalami volumenya menurun, ini akan ada sebuah peluang rebound yang menarik juga di Tekim seperti itu ya. Oke, jadi secara kesimpulannya ya sedang kurang baik ya, cuacanya sedang kurang baik di Tekim, jadi better di avoid. Kalau bagi yang investasi ya, kalau memang sudah pegang di level 5.000 ke bawah ya tetap aja hold Bapak Ibu ya, karena selama level 5.700 ini mau bertahan, maka harusnya tone Tekim tetap akan naik kok, seperti itu, akan tetap positif ya. Oke, baik. Berikutnya saham INTP. Ya, INTP saya sempat melakukan sedikit analisa Bapak Ibu ya. Saya mendapati bahwa ini juga mengalami konsolidasi dengan pola symmetrical triangle. Jadi secara view-nya, secara frame-nya ini INTP memang polanya bergerak konsolidasi. Jadi dia akan bergerak kemungkinan besar ya. Kalau melihat dari tone technical-nya yang terakhir ini posisinya oke, cukup baik, MACD-nya flat ya. Namun ini penurunan terjadi peningkatan juga. Jadi kemungkinan besar dia akan mengalami sideways lagi Bapak Ibu ya, sideways bergerak tipis menyamping gitu ya, mendekati support trend line-nya di sini ya. Kalau dia mendekati support trend line-nya ini, peluang dia untuk naik ini cukup terbuka. Jadi dia akan naik ke upper resistance line-nya ya. Jadi dia akan mungkin turun bergerak menyamping atau sedikit turun gitu ya ke area support trend line-nya di level 11.900 sampai 12.000. Kemudian dia membuka peluang untuk mengalami rebound kembali ke area upper resistennya di level sekitar 13 ribuan, 13.200 seperti itu. Nah, jadi dalam waktu yang mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan ini saya melihat INTP masih akan bergerak seperti itu ya. Jadi bagi yang ingin trading maka bisa ambil coba peluang swingnya ya dengan jarak yang tidak terlalu jauh seperti yang saya sebutkan ya, mungkin ya 10% mungkin masih bisa gitu ya. Jadi peluangnya lebih ke sana sih ya. Jadi peluangnya lebih ke swing trading memanfaatkan rebound daripada support dan juga penjualan pada resisten ya. Untuk yang view besarannya belum terlalu jelas ya, karena ini masih akan mengalami konsolidasi. Jadi kalau bagi investasi saya tidak cover fundamentalnya. Saya rasa sih belum ya, belum saatnya ya. Kayaknya sih harganya di sini juga belum terlalu murah seperti itu. Oke, baik, berikutnya adalah saham INKP. Ya, INKP juga modelnya mirip-mirip ya dengan Tekim ya. Dari sisi customer share sendiri, INKP malah sudah mengalami dead cross, jadi memang ini tone-nya sedang negatif Bapak Ibu. Mirip-mirip Tekim ya, dia akan menguji area support kotak birunya ini. Sekiranya akan seperti apa? Ya, saya melihat ini potensi turun sih. Potensi turun untuk menguji area support ini Bapak Ibu ya di level sekitar 7.200 seperti itu ya. Jadi kalau dia tidak boleh tembus nih, dia kalau tembus 72.250 ya, dia akan ke sini Bapak Ibu ya, akan kembali menguji area gapnya sebelumnya. Nah, jadi mirip-mirip terkimnya. Jadi kalau akhirnya nanti INKP melewati area 7250-nya ini ya, dia akan turun untuk menguji area, ada support kecil juga di sini ya, ada sedikit support kecil juga, sorry. Ini akan coba diuji dulu ya, ada gapnya di level 6.600-an ya, seperti itu. Ini akan menguji dulu ke sini, jadi kalau tidak mau bertahan baru dia akan ke sini. Ya. Kalau bicara tone-nya ini jelas sedang negatif, jadi bagi yang ingin entry masuk saya sangat tidak menyarankan. Investasi maupun trading sama-sama buruk keputusannya ya. Tapi kalau bagi yang sudah investasi di level 5.000-an ya silakan hold saja sih ya. Karena seharusnya tone-nya si INKP masih positif sih ya. Melihat dari posisi teknikalnya memang sebelumnya sudah keluar daripada resist downtrend jangka panjangnya ya, seperti itu. Namun secara technically memang ini sedang kurang baik. Jadi bagi yang ingin trading maka nanti dulu ya, lihat dulu nih dia mampu bertahan apa tidak dari sisi supportnya ini ya. Namun tone-nya di minggu depan negatif untuk turun menguji support tersebut ya. Saya sangat tidak menyarankan untuk bermain dengan teknik rebound Bapak Ibu ya, karena saya tidak seperti itu metode analisa teknikal saya. Jadi saya tidak menyukai seperti itu. Jadi saya lebih sifatnya menunggu kepastian. Jadi kalau memang lebih pasti ya kita tunggu dia masih bertahan nggak. Kalau dia masih bertahan di area support ini ya maka otomatis dia akan membuka peluang yang lebih tinggi. Itu yang lebih pasti gitu. Jadi begitu juga seterusnya, kalau misalnya dia turun lagi lebih lanjut, turun ke level support biru ya kita tunggu lagi apakah dia mampu bertahan. Kalau dia mampu bertahan baru kita putuskan untuk entry seperti itu. Ya, jadi jangan coba ambil spekulatif rebound seperti itu. Itu mana ya, saya katakan bagi saya sih kurang menarik ya. Silakan boleh kontra gitu, tapi bagi view technical saya lebih menyukai yang lebih pasti. Tapi kalau bagi teman-teman mungkin yang profilnya seneng tektok seperti itu ya bisa saja coba diambil ya. Tapi saya tidak bisa mengcover atau memberikan
pendapat mengenai hal itu seperti itu ya. Ya pasti kalau mau ambil rebound sini pasang stop lossnya ketat nih. Ya 7.200 sudah harus jadi stop loss. Jadi kalau turun lebih lanjut ya ruginya semoga tidak terlalu besar seperti itu ya. Oke. Untuk secara jangka pendek ini kurang baik untuk di entry di avoid dulu. Tapi kalau investasi silakan tetap tahan karena belum ada tone negatif di secara jangka yang lebih panjang untuk INKP. Oke, berikutnya adalah Sril. Oke, Sril ini jelas ya, dia sedang mengalami konsolidasi. Nah, kalau menurut saya saham-saham seperti ini malah lebih bagus Bapak Ibu. Ya, mengalami konsolidasi. Ya, artinya dia menyimpan kekuatan untuk naik lebih lanjut. Nah, ini jelas polanya adalah sama ya, ini symmetrical triangle yang terjadi pada Sril ya. Ini justru bagi saya ini menunjukkan pola atau potensi untuk naik lebih lanjut seperti itu ya. Kalau kita lihat MACD-nya ini flat sekali, oke. Jadi confirm memang saat ini sahamnya sedang mengalami konsolidasi dalam range yang sangat tipis juga. Jadi akan tipis gitu, bergerak tipis. Nah, ya mungkin dalam waktu beberapa hari atau 1 minggu depan kita sudah akan melihat kejelasan sih di saham Sril ini ya. Dan dari sisi technical, tone saya atau view saya ini positif, seharusnya dia lebih punya peluang untuk ke atas Bapak Ibu ya. Punya peluang untuk ke atas karena dia sudah membentuk, karena sebelumnya dia sudah berhasil bertahan nih ya. Jadi dia sudah berhasil bertahan dari sebuah area resist yang berubah jadi support. Jadi ini harusnya sudah menjadi sebuah sinyal awal bahwa saham Sril ini akan bergerak lebih lanjut ya. Sekiranya bergerak kemana ya? Sekiranya bergerak kemana? Oke, kalau dari sisi teknikalnya Sril ada potensi nih Bapak Ibu ya untuk bergerak ke sini ya. Ya lumayan nih jaraknya nih. Lumayan ya jaraknya ya. Ke area target price level 240 ya. Bagian entry bagaimana ya? Oke, bagian entry ya for trade ya. Ini kalau dia bahasnya mengalami konsolidasi maka harusnya titik ini menjadi masih valid ya. Teman-teman bisa beli jika Sril break 206 dengan stop lossnya saya lihat di level 197 ya. 97 ya. Ya resikonya sih saya lihat nggak begitu sangat besar ya. Menarik sih ya, bisa saya dari sisi technical saya positif, jadi menarik, bisa Bapak Ibu atau teman-teman perhatikan peluang yang terjadi di saham Sril ini ya. Dari sisi gas EMA-nya sendiri juga EMA 50 sudah mengarah ke atas nih. Jadi memang secara tone-nya itu sudah positif. Oke. Jadi ada peluang untuk trading. Jika bagi investasi ya pagi di bawah 170, 150 selamat. Ini saham ini potensi untuk naik lebih lanjut kalau dari sisi technical ya. Oke, baik. Berikutnya saham terakhir ya pada seri saham request ini itu DMMX. Oke, saham DMMX ya bagus teknikalnya ya. Garis EMA-nya semuanya naik Bapak Ibu, jadi tone-nya sangat-sangat positif. Garis EMA CD-nya juga ini naik, ya betul naik ya. Jadi memang simpel saja saya katakan ini bagus ya. DMMX ini merupakan saudara ya, atau kalau nggak salah anak usaha dari MCAS Bapak Ibu. Jadi ya semuanya sama sih, MCAS, Diva, DMMX ini satu seperguruan lah gitu ya, satu saudara gitu. Ya kalau melihat polanya sih memang jelas ini polanya bagus ya Bapak Ibu ya, secara teknikal ya. Saya tidak cover fundamentalnya ya. Tapi kalau dari sisi namanya harusnya bisnis digitalnya sih ya lumayan ada prospek sih seperti itu. Kalau bagi yang sudah entry untuk investasi saya nggak tahu ya. Kalau lihat dari sini posisi Bapak Ibu akan aman kalau Bapak Ibu udah punya ini di bawah 170. Ya ini aman, hold saja. Ya karena view-nya masih akan positif ya. Nah daripada potensi pergerakan dari MMX ini. Mungkin tidak akan naik mulus seperti itu ya. Mungkin dia akan naik. Nanti dia akan sedikit ketemu halangan. Coba ya kita pakai Fibonacci. Kalau seperti ini kita pakai Fibonacci sih untuk melihat sekiranya dia akan kemana gitu ya, karena kan resistnya sudah tidak ada lagi ya. Di sini dia sudah mengalami retracement ya, retracement di 61,8, wajar sih mengalami retracement ya. Makanya target price berikutnya adalah dia akan naik sini Bapak Ibu ke level 270, 280 ya, 276, 280 seperti itu ya. Kalau sampai sini kemungkinan besar dia akan mengalami turun lagi ya, menguji lagi area supportnya ya. Jadi simpel saja sih, bagi yang sudah entry maka hold saja ya, tidak ada tone negatif di saham DMMX yang saya lihat saat ini ya Bapak Ibu ya. Namun bagi yang ingin entry saya tidak menyarankan karena saya belum melihat range yang baik untuk di entry ya. Bagi yang sudah punya hold ya. Kalau yang bagi yang sudah punya untuk trading maka hold, bisa pasang stop lossnya ini di level harga 210 bisa ya. Stop loss di level 210 untuk mengamankan profit Bapak Ibu. Tapi kalau yang sudah punya saham ini untuk investasi di bawah, tadi saya bilang di bawah 150-an ya udah hold saja karena tone-nya sangat positif ya.
menuju ke harga 276, 280. Oke. Baik, saya rasa cukup ya untuk ulasan kali ini. Saya tidak spesifik menyebutkan stop loss maupun target price karena memang saya tidak sedang memberikan rekomendasi Bapak Ibu ya. Ini murni adalah pandangan ataupun view teknikal singkat saya terhadap saham-saham yang di-requestkan. Semoga memberikan manfaat. Silahkan like, share, dan komen lagi video ini ya. Dan bagikan kepada teman-teman lainnya sehingga semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa juga join daripada free Telegram channel saya di @smsaham. Bisa dilihat link joinnya ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Thanks for watching.